Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Zainur Rohim dengan nomor mahasiswa 2019 081 0185. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengalaman saya ketika kemarin mengikuti bridging course tahun 2021. Sebelum saya memulai videonya, saya ingin memberitahu kalian bahwa bridging course kali ini mempunyai tema yaitu leadership. Apa sih tema leadership itu? Jadi sesuai dengan artinya sendiri, leadership yaitu adalah kepemimpinan. Nah, di sini bridging course kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita memimpin seseorang, bagaimana kita mengelola diri kita sebagai pemimpin, dan aspek-aspek apa yang harus dimiliki seorang pemimpin. Siapa aja sih ketiga pembicara tersebut? Langsung aja, yang pertama kita mempunyai Bapak Ahmad Maududi Amri dari diplomat RI untuk PBB, dan yang kedua kita mempunyai Bapak Fahri Al-Fadat yang merupakan sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, dan yang terakhir kita ada Bapak Nugroho Mukti sebagai founder dari Beribahasa. Ketiganya merupakan salah satu. Jadi apa sih kesan saya terhadap bridging course kali ini? Bridging course kali ini menurut saya sangatlah bagus dan juga berkualitas. Terlebih lagi pembicara-pembicaranya juga merupakan salah satu tokoh-tokoh yang sangat penting dalam bidangnya sendiri dan sangat cocok untuk membawakan tema leadership ini sendiri. Lalu bridging course kali ini juga menurut saya sangat interaktif, asik dan juga santai karena para peserta dapat menyuarakan opininya dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang tema leadership. Pembicara juga membawakan materi ini dengan santai dan juga terkesan asik lah, tidak monoton, apalagi ada lelucon-lelucon tipis ketika pembicara membawakan materi. Hal ini yang membuat saya merasa enjoy dan merasa tertarik banget untuk mengikuti bridging course kali ini dari awal hingga selesai. Lalu apa sih yang saya dapatkan dari bridging course kali ini? Yang pertama, hal yang saya petik dari Bapak Maududi Amri, yang pertama adalah sebagai seorang leader kita harus amanah. Amanah itu kita dapat mengemban tugas kita yang ditunjuk orang lain maupun yang sudah diamanahkan kepada kita untuk membawa organisasi atau kelompok ini menuju hal yang lebih baik lagi. Lalu hal kedua yaitu sebelum kita menjadi seorang pemimpin, alangkah baiknya kita mengetahui diri kita sendiri. Hal apa yang menjadi kekurangan dan hal apa yang menjadi kelebihan kita sendiri. Dengan mencari tahu kekurangan dan kelebihan kita sendiri, kita harapkan nantinya kita dapat mengorganisasikan atau kita dapat memimpin kelompok atau organisasi itu ke hal yang lebih baik lagi tentunya dan membawa manfaat bagi kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat. Dan yang hal ketiga yang saya dapatkan dari Bapak Maududi Amri, sebagai pemimpin kita juga harus bisa membawa organisasi kita mencapai visi dan misinya. Karena apa? Karena visi misi itu merupakan tujuan kita dalam berorganisasi atau dalam kita membentuk suatu kelompok. Nah, visi misi ini tentunya banyak sekali hal yang dapat kita lakukan. Seperti contoh, kita dapat membangun bonding dengan sesama anggota, kita memecahkan masalah bersama dan lain sebagainya. Dari Bapak Fahri Al-Fadat, saya mendapatkan insight baru yaitu kita sebagai mahasiswa harus mempunyai jiwa leadership. Nah, jiwa leadership ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah good attitude, yang kedua ada adaptif, yang ketiga ada teamwork, dan yang terakhir yaitu ada leadership itu sendiri. Sebagai seorang pemimpin kita harus mempunyai attitude yang bagus, karena sebagai pemimpin itu adalah gambaran atau cerminan dari organisasi itu sendiri. Jika kita tidak mempunyai hal tersebut, good attitude tersebut, tentunya akan berdampak pada lingkungan sekitar dan image dari organisasi itu sendiri. Nah,
Yang kedua ada aspek teamwork. Apa sih aspek teamwork itu? Aspek teamwork adalah dimana kita bekerja sama dengan anggota kita ataupun dengan orang lain untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, jika kita mengedepankan aspek teamwork ini, tentunya pekerjaan kita lebih mudah dan lebih terorganisir. Ada adaptif. Apa sih adaptif itu? Adaptif merupakan bagaimana cara kita mengadaptasi sebuah permasalahan, sebuah ide baru, sebuah apapun itu untuk menjadikan hal tersebut berguna dan juga bermanfaat bagi kelompok dan juga masyarakat sekitar. Nah, dan yang terakhir yaitu dengan leadership. Sebagai pemimpin kita juga harus mempunyai jiwa leadership itu sendiri, entah itu dari pengaruh dari lingkungan, entah itu dari bawaan kita sendiri. Nah, leadership ini kita juga harus siap memimpin dan siap dipimpin, dan juga siap harus menerima kritik, dan juga siap maksud saya harus siap mengkritik dan juga siap harus dikritik. Dengan adanya 4 hal aspek tersebut, seorang mahasiswa atau seorang pemimpin itu dapat terbentuk jiwa-jiwa leadership yang nantinya akan dapat mengorganisasikan atau dapat mengatur dan juga memimpin organisasi itu tersendiri. Lalu yang terakhir, saya mendapatkan insight baru dari Bapak Nugroho Mukti, di mana dia berkata sebagai seorang pebisnis kita juga harus dapat mengatur karyawan kita, mengatur teman kita, bagaimana kita berbicara kepada teman, bagaimana kita mengkomunikasikan segala sesuatunya itu dengan baik dan benar sebagai seorang leader. Terlepas dari itu karyawan kita adalah teman atau apapun lah itu, kita harus dapat menjaga omongan kita dan kita harus dapat menjaga bagaimana cara berkomunikasi kita dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, dan memulai berbisnis itu sendiri, Bapak Nugroho Mukti mengatakan bahwa kita jangan takut untuk berbisnis, karena apapun itu kita mulainya dari nol, dan menurut dia janganlah takut untuk memulai sesuatu, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Terlepas hasilnya itu baik atau buruk, jika baik kita lanjutkan dan jika buruk kita jadikan pelajaran. Lalu yang saya dapatkan ketika setelah selesai mengikuti Bridgingers kali ini, yang menjadi inspirasi saya adalah pada Bridgingers kali ini saya merasa tergugah hatinya untuk selalu dan siap mengembangkan potensi diri saya dalam hal leadership. Terlebih lagi pada tahun kali ini, tepatnya semester ini, saya diamanahkan menjadi ketua pada suatu organisasi, dan saya rasa Bridgingers kali ini saya sangat cocok sekali bagi saya untuk membekali ilmu bagaimana cara menjadi leader yang baik. Terlebih lagi saya sangat terinspirasi sekali dengan omongan Bapak Maududi Amri, di mana beliau berkata sebagai leadership itu harus amanah dan juga mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum mengorganisasi atau memimpin orang lain. Di mana dalam mengintrospeksi diri kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, kelebihan kita jadikan potensi dan kita push lebih baik lagi untuk memimpin orang lain, dan sebagai kekurangannya kita sebagai pemimpin kita harus mereduce atau mengurangi kekurangan tersebut, dan seburuk-buruknya kita mengevaluasi keburukan tersebut. Sekian dari saya, mungkin ada kurang lebihnya dalam perkataan, mohon maaf, dan see you di bridging selanjutnya.